Pada kesempatan kali ini, selanjutnya kita akan bahas mengenai tugas individu demonstrasi sesi 3 mengenai pencegahan kehilangan dan juga kerugian pada retail. Pada tugas individu demonstrasi sesi 3 ini, dengan judul pencegahan kehilangan dan kerugian pada gerai retail, kita akan lebih fokus di mana petugas keamanan nanti akan melakukan pemeriksaan kepada karyawan yang masuk gerai retail pada waktu pagi hari. Nah, bagaimana SOP atau standar operasional prosedurnya? Kita akan simak berikut ini. Ini adalah video pemeriksaan karyawan petugas keamanan gerai retail yang mana petugas keamanannya saya yang memerankan. Kemudian untuk karyawan diperankan oleh siswa Alfamart, di mana di situ siswa Alfamart sebagai karyawan dia diperiksa mulai dari body checking sampai pemeriksaan ID card. Ini adalah video pemeriksaan karyawan petugas keamanan gerai retail yang mana petugas keamanannya saya yang memerankan. Di video terlihat bahwa karyawan retail tersebut sudah memakai ID card yang lengkap dan diperiksa body checkingnya mulai dari atas sampai bawah. Selanjutnya kita simak sebenarnya apa saja SOP yang harus dilakukan oleh seorang petugas keamanan ketika memeriksa karyawan, sehingga nanti kondisi lingkungan kerja juga akan lebih stabil dari peran dari petugas keamanan itu sendiri. Yang pertama adalah petugas keamanan melakukan persiapan. Dia harus tiba di gerai lebih awal sekitar pukul 6.30, kemudian memastikan semua peralatan pemeriksaan tersedia dan dalam kondisi yang baik, dengan beberapa perlengkapan yang dibawa, senter, kunci, kemudian clipboard, formulir pemeriksaan, radio komunikasi, atau bahkan mungkin smartphone. SOP yang kedua adalah pemeriksaan pintu masuk, di mana petugas keamanan harus berdiri di pintu masuk karyawan pada pukul 7.15, menyiapkan daftar absensi atau sistem pencatatan karyawan yang masuk. Sedangkan SOP yang ketiga adalah petugas keamanan melakukan verifikasi identitas karyawan, di mana setiap karyawan harus bisa menunjukkan ID card atau tanda pengenal sebelum masuk. Kemudian petugas keamanan harus mencocokkan identitas dengan daftar karyawan yang diizinkan masuk, apakah sama. Jika tidak sama, itu harus dilaporkan kepada manajer atau supervisor. SOP yang keempat adalah memeriksa barang bawaan karyawan. Periksa tas, kotak makan, atau barang lainnya dan gunakan detektor logam jika diperlukan, misal ada barang yang mencurigakan yang dibawa masuk oleh karyawan. SOP yang kelima adalah memeriksa pakaian dan aksesoris. Ini merupakan body checking, yaitu pemeriksaan visual pakaian dan aksesoris karyawan. Jika ada yang mencurigakan, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan izin karyawan juga lebih dulu. SOP yang keenam adalah proses masuk, di mana setelah pemeriksaan yang sebelumnya sudah selesai, karyawan bisa diizinkan masuk ke ruang toko dan catat waktu masuk karyawan pada daftar absensi atau sistem pencatatan. SOP yang ketujuh adalah jika terjadi penanganan untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak terduga, misal ditemukan barang yang terlarang atau mencurigakan, barang tersebut ditahan dan laporkan kepada manajer atau supervisor. Bahkan jika ada karyawan tidak memiliki identitas yang valid, mereka bisa menghubungi manajer atau supervisor. SOP yang terakhir adalah penutupan, di mana petugas keamanan memastikan semua karyawan yang telah masuk dan tercatat dengan benar, simpan daftar absensinya, sistem pencatatannya di tempat yang aman, dan laporkan hasil pemeriksaan kepada manajer atau supervisor. Demikian video tentang SOP petugas keamanan ketika memeriksa karyawan toko. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Movie. Terima kasih.